nggak suka ini tahun-tahun politik sudah. Jadi kita kudu tahu umat Islam nggak boleh buta-buta amat tentang politik. Jadi harus tahu pergerakan agama. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun maklum, mafhum. Ada 3 calon sudah. Yang meskipun pendaftarannya mungkin nanti gitu. Tapi setidaknya udah diusung 3 nama yang kita semuanya tahu. Nah, siapapun itu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sudah tidak lagi cara kita cara-cara lama. Udah nggak ada istilah A, nggak ada istilah B. Apa sebutannya? Kampret. Cebong. Udah nggak pantas lah istilah-istilah itu. Meskipun orang lain katakanlah menzalimi kita, Nabi kan sudah sampaikan salah teman pun Nabi, ada 3 yang bikin kita itu mendapatkan hisab yasirah. Hasabahullah hisab yasirah. Allah bakal kasih hisab kepada kita dengan hisab yang gampang, kemudian dimasukin surga. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala di antaranya ayafwa, memaafkan aman dolamaka, orang yang zalim kepada engkau. Zalim itu kan macam-macam ya. Ada zalim dengan kata-kata, ada zalim dengan perbuatan. Dikata kunyuk ya zalim. Cuman ketika kita mampu mengampuninya, memaafkannya, itu jauh lebih baik. Tapi ketika kita ngelawan lagi itu, kita dibilang misalnya kampret tuh, lu kebun binatang gitu. Emang nggak nyebut binatang kita, nggak nyebut monyet, nggak nyebut gajah, tapi kan nyebut kebun binatang. Semua ada di situ. Lebih banyak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal itu, setiap kita harus menjadi bagian dari kemajuan negara. Setiap kita ada kewajiban untuk bisa membangun negara itu. Yang nggak mesti kita terus jadi pejabat, enggak. Apalagi yang jadi pejabat. RTK itu, RWK itu, lurah, camat, dan seterusnya. Kita sebagai rakyat ada kewajiban untuk sama-sama minimal, kalau tidak mampu membangun negara, setidaknya menjaga kedamaian negara, itu paling tidak. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hafal betul dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu suri tauladan yang paling sempurna dan contoh terbaik seorang pemimpin ya Rasulullah. Jangankan urusan kenegaraan, urusan ibadah pun Rasulullah orang yang paling pengerti. Nabi kalau sholat tahajud itu sampai bengkak-bengkak kakinya. 1 juz, 2 juz kurang dia baca. Ya, kita kalau baca paling panjang apa sih? Sabihis. Apa itu doang lagi, nggak panjang. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sendirian Rasulullah tuh bacanya panjang-panjang benar. Tapi ketika jadi imam, beliau menyesuaikan keadaan. Makanya kan dalam fikih itu kita selalu lihat ke belakang. Saya bilang sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Rapat luruskan safnya,
Itu bukan sekedar suruh rapetin, tapi lihat jamaahnya kira-kira banyakan laki-laki apa anak muda. Kalau kira-kira wah laki-laki mulu nih jamaah, baca Al-Baqarah. Ya, baca Al-Baqarah. Insya Allah 3 hari ke depan banyak udah acara 3 hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa menyesuaikan muqtadal hal, menyesuaikan situasi dan kondisi. Kan banyak orang yang nggak gitu. Ya, pengennya udah semua dia. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di Taif dihadang dengan dihadang dengan pembesar-pembesar Taif. Jadi waktu mau keluar Taif itu Rasulullah dihadang. Jadi menurut riwayat nih 2 baris kanan kiri. Rasulullah jalan di tengah-tengahnya, digaplok Rasulullah, sempoyongan, digaplok lagi ke sebelahnya, terus begitu. Nabi marah enggak? Jibril yang sewa. Ukuran Jibril kan ya ukurannya malaikat mah nggak punya nafsu, tapi ngelihat udah kayak begitu, wah nggak bisa juga tuh marahnya, ketahan sampai menawarkan untuk dilemparkan apa gunung. Apa saya lemparin gunung aja nih Muhammad? Kalau ukuran kita nggak usah ditanya dah. Ya, apa kata kita tonjol kalau bisa jadi gunung laut tuh tumpahin itu Martin begitu bilang. Marah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi bilang nggak apa-apa, mereka nggak tahu, ntar anak cucu mereka juga akan berbeda. Dan subhanallah Taif 100% muslim. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu juga bahkan 5 tahun sebelum diangkatnya Nabi menjadi Rasul, saat ada pemugaran Ka'bah, ya. Kemudian para kabilah ini kan Ka'bah itu sesuatu yang ketika seseorang di masa itu memegang Ka'bah ya, atau diserahkan, diamanahkan Ka'bah, itu luar biasa. Kedudukannya makin tinggi. Nah, ketika dipugarnya Ka'bah, hadirin yang dirahmati Allah, saat itu masing-masing kabilah berebut siapa yang pantas untuk mengangkat ini Hajar Aswad ke tempatnya. Riwayat mengatakan itu hampir terjadi peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, karena sebagian besar ya, menurut para sejarawan di masa-masa jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang gila dengan hormat. Ya, ada subhanahu wa ta'ala orang-orang yang gila dengan hormat, sehingga untuk kehormatan pun sampai sebegitu mereka. Sampai muncul satu gagasan, siapa nanti yang masuk lebih dahulu ke Masjidil Haram atau ke wilayah Ka'bah itu, maka biarkan dia yang kita tugaskan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Qadarullah, Rasulullah SAW yang pertama masuk ke daerah yang dimaksud. Karena kesepakatannya sudah begitu, Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat Hajar Aswad itu. Ini satu kemuliaan yang luar biasa, satu amanah yang luar biasa. Tapi Rasulullah SAW nggak gitu, nggak sendiri beliau lakukan, enggak. Tapi masya Allah, beliau itu menggelar satu kain sorban, kemudian masing-masing kabilah memegang ujungnya untuk mengangkat Hajar Aswad bersamaan. Itu cara Nabi. Kadang-kadang kan kita enggak, dibang jadi ustaz sama mik doyan bang. Nah, ada yang gitu. Ya ramai dia doang ustaz kita ada. Nah, masyaallah subhanahu wa.
Padahal ustaz mah diem aja tetap ustaz. Dia nggak megang mic aja tetap ustaz kok. Ya dia megang mic lama buat, kalau emang nggak disiapin mah nggak dikasih. Bener-bener. Dia nggak megang mic, emang udah disiapin, nggak megang nih sama sekali, cicing, wae itu dikasih. Itu subhanallah. Nama asyaral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu pemimpin paling ideal ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rasulullah ini pejabat publik, ternyata Nabi pun sebagai pejabat politik, juga pejabat, juga ulama. Itulah ada subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang kan nggak gitu. Pejabat-pejabat, pengusaha. Ada yang gitu ya? Ada pejabat sekaligus jadi pengusaha apa itu? Kendaraan listrik kalau nggak salah. Jadi ada subsidi kendaraan listrik. Subhanallah. Nama asyaral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kita kenal itu waktu kita ngaji masih kecil. Sifat Nabi apa? Siddiq, amanah, tabligh, taqwa. Nah, 4 ini paling tidak nih kriteria pemimpin yang kudu kita pilih nanti. Pertama, siddiq. Apakah dia namanya siddiq? Enggak, sifatnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Jujur itu penting ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Udah bukan lagi masaknya pencitraan bukan lagi. Maka pemimpin itu kalau memang sekedar pencitraan berarti ya TikToker juga banyak, YouTuber apalagi. Nama asyaral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini jangan mikir-mikir saya milih siapa, enggak, jangan ya, netral aja nih Mak. Karena kita bicaranya Islam. Selama itu pemimpin adalah pemimpin yang jujur, itu yang kudu kita pilih. Yang nggak peduli poster mau yang buruk, mau yang gemuk, yang penting jujur. Ya ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak pemimpin-pemimpin yang udah jangan. Jadi harus ada kejujuran. Bagaimanapun kejujuran itu membawa kebaikan membawa kita kepada surga. Kedustaan membawa kepada kehancuran itu ya keburukan itu menghantarkan kita kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita diperintah sama Allah wa kunu ma'as shadiqin, ngumpul sama orang-orang yang jujur. Orang yang benar tuh penting, kita ngumpul sama orang-orang begitu. Ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kita paham ada amanah. Cari pemimpin yang memang betul-betul itu menjalankan amanah rakyat, amanah umat. Ya, orang yang bukan korupsi, bukan. Orang yang betul-betul menjaga amanah. Jangan sampai dia mengecewakan rakyatnya. Jadi ya, pembangunan merata. Gitu. Walaupun kita nggak tahu pemimpin selanjutnya kayak apa, cuman setidaknya kita bisa lihat rekam jejak. Ya semua pemimpin saya kira calon presiden sekarang tuh semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Kalau nggak bagus nggak dicalonin. Itu bagus semua. Tapi maksud saya ini jangan sampai kita milih karena selera ini selera itu, bukan. Apalagi milihnya karena hawa nafsu. Wong nggak demen sama dia modelnya begitu, jangan. Ya ma'asyiral hadirin
masalah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu yang amanah. Berarti seseorang yang memang betul-betul menjalankan apa yang menjadi harapan rakyatnya, yang menjadi harapan umatnya. Kalau cari sempurna nggak mungkin. Ya cari sempurna nggak mungkin. Misalnya ya dari pemimpin-pemimpin awal di Indonesia ini kan dari masa Soekarno, Soeharto, terus siapa lagi? Terus pasti mereka itu ada lebihnya dan pasti pula ada kurangnya. Sampai hari ini pemimpin hari ini pun sama, ada lebihnya juga pasti ada kurangnya. Pemimpin yang akan datang pun akan begitu. Ada lebihnya juga pasti ada kekurangan. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabligh dia sampaikan dengan sungguh-sungguh apa yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Ya kalau memang itu bansos untuk rakyat, ya sampainya ke rakyat. Kalau bansos itu memang untuk orang-orang yang tidak mampu, ya kudunya sampai kepada orang yang tidak mampu. Sampaikannya betul. Jadi disampaikan dengan betul, dia menjalankan amanah dengan betul. Jujur dalam perkataan, juga dalam perbuatan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir amanah. Patona. Orangnya cerdas, yang mampu melihat keadaan dan mampu mencarikan solusi. Ya kalau ditanya nggak pernah pelongo. Ya nggak ada pemimpin yang pelangap pelongo, semua pemimpin pasti cerdas. Cuma kan ada yang cerdas di bidang ini, masing-masing kecerdasannya itu. Ada Subhanahu wa taala. Belum tentu yang bahasa Inggrisnya keren juga di sisi lain keren kan, belum tentu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 lah paling tidak. Ini ngingetin saya sebetulnya. Kalau ada 4 kriteria pemimpin yang ada sekarang dicalonin itu, ya pilih. Kalau nggak ada bagaimana? Yang deketin dengan itu. Wah cuma ada 3 kriteria misalnya, ya nggak apa. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun sebetulnya yang kita khawatirkan terjadi seperti di masa-masa sebelum pemerintahannya Erdogan di Turki, sekuler. Apalagi di masa Mustafa Kemal, benar ya, Atatürk itu kacau. Ya segala hal itu. Ya kita jangan sampai Indonesia jadi begitu. Ini kalau pemimpin kita salah milih, ini pengajian berhenti di mana-mana. Maka itu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan gitu yang namanya pemimpin, kalau baru mau nyalonin doang dekat-dekat ulama gitu. Kalau lagi mau nyalon dekat-dekat ke pesantren, macam-macam. Udah aja kelar urusannya. Ya, ulama dicuekin aja. Nah, diajak nggak pernah. Ini baru-baru ini aja diajak ngomong. Dia mau hasil. Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi ini bukan pemimpin ini ya, bukan pemimpin ini. Jangan salah pikir. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tugas negara itu bukan hanya pemimpin negara. Tugas negara itu pun kita, ya, merawat bagaimana kedamaian terus tercipta. Paling tidak hal-hal kecil bisa kita lakukan. Kebersihan lingkungan itu, ya minimal buang gelas aqua jangan sembarangan dah, minimal itu kan salah satu dari cara kita ngerawat negara itu. Subhanahu wa ta'ala, ya.
Jadi kalau saya tadut gini, saya biasanya sering dimarahin istri saya itu kalau buang sampah sembarangan. Tapi saya boleh kalau buang kulit pisang, kulit, ya pokoknya yang sifatnya biasa hancur gitu ya. Sisa-sisa buah itu bisa terurai, itu ini saya nggak marah ya. Tapi kalau saya buang misalnya yang nggak bisa terurai gitu, ya kadang-kadang lupa ngelemparin gini bisa. Ya itu marah ya. Ya benar-benar marah itu. Ya, itu marah. Jadi ma'asyarah. Jadi jangan sampai itu minimal itulah jaga kebersihan. Paling tidak dari hal yang paling kecil kita bisa ada apa namanya? Ya minimal jadi pahlawan buat diri sendiri. Ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan makanya setiap sholat kita minta ihdinas shiratal mustaqim, supaya kita dikasih petunjuk jalan yang lurus, supaya Allah kasih kita ini bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk seluruh, khusus negara Indonesia ini ya, negara tercinta kita. Mudah-mudahan Allah jadikan